Oke, halo semuanya. Hari ini kita lanjut ke practicing stoicism hari ketiga ya. Oke, jadi di practicing stoicism hari ketiga ini gue pengen ngebagi pengalaman gue yang sebenarnya ini cukup banyak orang yang ngalaminnya. Jadi peristiwanya itu atau kejadiannya itu hujan. Jadi kemarin gue habis dari Bogor, gue jalan-jalan, terus waktu pas mau pulang itu gue emang nggak prepare sebenarnya. Dari awal tuh gue nggak prepare bawa jas hujan, cuma di motor gue tuh ada jas hujan kayak jas hujan plastik gitu deh, dan itu cuma yang bagian atasnya doang ya, jadi nggak yang personal yang buat celananya itu juga nggak ada. Nah terus gue pas itu gue sekitar jam 11 malam. Mungkin buat beberapa orang itu bakalan jadi kayak hal yang menyebalkan gitu ya, karena mereka nggak bisa langsung pulang gitu. Tapi gue di situ salah satu ajaran stoik itu kan apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang nggak bisa kita kendalikan kan, di dikotomi kendali. Nah cuaca ini termasuk ke dalam hal yang nggak bisa kita kendalikan. Dalam konteksnya itu gue nggak bisa ngendalin itu, dan akhirnya gue neduh di salah satu minimarket gitu. Gue neduh, dan daripada gue mikir kayak wah gue nggak bisa pulang cepet nih, wah gue ketahan nih di sini. Sebenarnya di sisi lain buat beberapa orang kan ada yang suka hujan ya, dan termasuk gue suka kalau hujan. Jadi kayak kalau misalnya pas lagi hujan kayak gitu, meskipun posisinya gue mau pulang, ya gue nggak apa-apa, gue tungguin sampai reda. Toh gue juga bisa nikmatin hujannya itu kan. Nah mungkin dari beberapa ajaran stoik itu mereka lebih banyak yang, kalau orang sekarang atau kita yang ada di zaman sekarang itu lebih mandang ya udah lihat sisi positifnya aja gitu. Sebenarnya kalau di stoik itu nggak sesimpel itu. Dia bukan yang cuman sekedar coba lihat positifnya, coba lihat sisi positifnya, tuh nggak kayak gitu. Tapi lebih ke kita nerima nih seluruh kejadian yang ada, kita terima, dan kita coba terima hal itu, dan kita jadikan hal itu tuh sebagai sesuatu yang bisa menjadi hal yang positif buat kita. Kalau misalnya di buku yang Filosofi Teras itu, Henry Manampiring itu nyoba ngasih contoh itu di kemacetan. Ketika lu di kemacetan, lu bisa buat ngerasa stres kayak ini memperlama waktu gue doang, memperlambat gue doang. Kemacetan ini nggak seharusnya terjadi kayak gitu ya. Tapi di dalam kemacetan itu lu bisa nonton YouTube, lu bisa baca ebook, lu bisa nyari hal-hal produktif lainnya dari internet. Dan itu bukan permasalahan sisi negatif, tapi bukan permasalahan kayak lu ngelihat sisi positifnya gitu, tapi lu bisa memanfaatkan itu sebagai sesuatu hal yang positif gitu. Dan kalau misalnya kayak contoh gue kemarin, gue kehujanan, gue suka hujan, ya mungkin itu juga bisa jadi sebagai bahan relaksasi gue juga. Itu kan jadi sesuatu yang positif, bukan melihat sisi positif gitu loh. Gampangannya kayak gitu. Jadi bukan kita ngelihat ke sisi positifnya, tapi gimana kemampuan kita merubah suatu peristiwa yang ini banyak dikonotasikan sebagai suatu hal yang negatif, tapi kita bisa membuat itu menjadi positif gitu. Kira-kira yang gue rangkum, yang gue tangkap tuh kayak gitu. Dan itu ngebantu kok. Maksudnya ketika semisal lagi kehujanan, lu bisa ngobrol sama orang di dekat lu bisa tuker pikiran, lu bisa cerita-cerita mungkin. Dan terlebih kalau misalnya di larut malam terus hujan-hujan gitu kan, biasanya obrolannya bisa lebih deep ya. Jadi bahkan nggak jarang kalau misalnya gue ngobrol sama misalnya tukang cilok atau tukang beca gitu, atau orang-orang yang memang terbiasa di jalanan, mereka bisa ngeluarin banyak hal yang
bisa dibilang deep gitu tentang hidup mereka, dan itu bisa jadi pelajaran buat kita gitu. Mungkin terakhir juga ya, dari beberapa pengalaman yang gue alamin, ketika gue coba buat berpikir positif ya, gue coba ngelihat ke sisi positifnya, ada perasaan dimana gue tuh mulai capek, gue mulai ngerasa kayak gila, gue mikir positif mulu, gue nggak bisa nih kayak gini nih. Ada hal negatif yang ngehantuin gue, dan itu ngeganggu gue. Jadi lebih terkesan kayak memendam aja, tapi itu kan bukan penyelesaian. Tapi ketika hal positif dan negatif yang ada itu muncul, kita terima sebagai suatu hal yang seharusnya kita tanpa emosi. Ya, karena stoik percaya kebahagiaan itu ketika kita tidak memiliki emosi negatif. Mungkin ada beberapa dari kalian yang punya pengalaman serupa, atau mungkin pengalaman tersendiri yang menurut kalian itu cara terbaik kalian buat ngadepinnya. Mungkin bisa share di kolom komentar di bawah. Oke, gitu aja, semoga ngebantu.